Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aski dengan NPM 0625 3070 1472 dari kelas 2CE. Pada video ini saya akan menjelaskan praktikum modul 3A mengenai Dynamic Routing menggunakan protokol RIP v2 pada Cisco Packet Tracer. Buka Cisco-nya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang konsep ini, yaitu routing dinamis adalah metode routing di mana router dapat saling bertukar informasi jaringan secara otomatis sehingga tidak perlu melakukan konfigurasi routing secara manual seperti pada static routing. Nah, pada praktikum ini digunakan dari version 2, yaitu protokol routing berbasis distance vector yang menggunakan hop count sebagai metrik dalam menentukan jalur terbaik. Oke. Nah, di sini saya menggunakan topologinya terdiri dari 3 router, 3 switch dan 6 PC yang terbagi menjadi 3 jaringan LAN. Masing-masing LAN menggunakan subnet /29 dan antar router menggunakan subnet /30 sebagai backbone. Kita masuk ke worksheet-nya. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan routing dinamis menggunakan protokol RIP versi 2 pada router Cisco. Hal ini bertujuan agar beberapa jaringan LAN yang sebelumnya terisolasi di router yang berbeda dapat saling mengenali rute dan berkomunikasi satu sama lain secara otomatis tanpa perlu melakukan konfigurasi routing statis secara manual. Oke, di sini saya melakukan show IP route dan outputnya adalah tidak ada route statik atau RIP. Tabel routingnya di sini hanya menampilkan jaringan yang terhubung langsung. Begitupun di R2 dan R3-nya saya melakukan show IP route dan sama-sama tidak ada route statik atau RIP tabelnya atau RIP. Nah, di sini saya melakukan ping di command prompt di PC-nya, yaitu pada tahap ini saya melakukan pengujian antar LAN dan hasilnya itu gagal. Untuk buktinya di sini itu gagal atau 100% paket loss. Nah, hal ini terjadi karena belum ada konfigurasi routing antar jaringan, yaitu ini tadi. Nah, pada tahap saya melakukan show IP route ini, di sini kan saya melakukan pengecekan routing table. Nah, terlihat bahwa routernya hanya mengetahui jaringan yang terhubung langsung yang ditandai dengan kode C dan L. Oke. Nah, selanjutnya saya melakukan konfigurasi RIP version 2-nya, yaitu dengan perintahnya ini router version 2 ini. Nah, auto summary ini untuk LAN satunya dan menghubungkan backbone R1 ke R2-nya. Nah, pada router R1 ini saya mengaktifkan RIP versi 2, menonaktifkan auto summary agar mendukung VLSM dan mengumumkan jaringan LAN serta backbone. Begitupun yang saya lakukan di router R2-nya dan router R3-nya. Jadi sama-sama saya lakukan konfigurasi di 3 router tersebut. Tapi perbedaannya di router R2 saya mengumumkan jaringan LAN 2 serta kedua backbone yang terhubung ke R1 dan ke R3. Dia saling terhubung. Nah, setelah saya routing, saya melakukan pengecekan lagi untuk verifikasi routing table-nya. Nah, di sini setelah dikonfigurasi, terlihat muncul kode R yang menunjukkan bahwa router diperoleh dari RIP. Route-nya diperoleh dari RIP. Router sekarang sudah mengenali jaringan lain seperti ini. Ini route-nya diperoleh dari RIP yang artinya. Nah, setelah itu saya melakukan verifikasi protokol RIP versi 2-nya, yaitu dengan cara
melakukan perintah di router, masing-masing router. Contohnya di router 1 itu show IP protokol sama di R2 dan R3-nya. Nah, terlihat bahwa routing protokol yang digunakan adalah RIP versi 2 dan auto summary dalam kondisi nonaktif. Nah, saya pun setelah melakukan konfigurasi, saya melakukan pengujian ulang konektivitas antar LAN-nya. Itu untuk masing-masing PC-nya, dari PC LAN 1 ke PC LAN 2, PC LAN 1 ke PC LAN 3, PC LAN 2 ke PC LAN 1, dan PC LAN 2 ke PC LAN 3. Oke, di sini setelah saya melakukan konfigurasi, terlihat setelah versi 2-nya aktif, hasil ping berhasil dengan reply dari tujuan. Ini reply from. Nah, yang menunjukkan bahwa komunikasi antar LAN-nya sudah berjalan dengan baik. Ini untuk bukti dari masing-masing pengujian konektivitas dari LAN 1 ke LAN 2, LAN 1 ke LAN 3, dan LAN 2 ke LAN 1, dan LAN 2 ke LAN 3-nya. Oke. Nah, di sini saya mendapat analisis, yaitu jalur yang dilewati dari LAN 1 ke LAN 3 adalah melalui R1 ke R2 lalu ke R3. Hopcon yang dihasilkan dari topologi ini yaitu adalah 2 karena melewati 2 router. Nah, RIP versi 2 ini memilih jalur berdasarkan jumlah hop, bukan berdasarkan bandwidth. Jadi mau sebanyak apapun visinya atau switchnya itu tidak masalah, yang dihitung itu hanya routernya. Nah, untuk kesimpulannya, routing dinamis menggunakan versi 2 mempermudah konfigurasi jaringan karena router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis. Namun versi 2 memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan hopcon sebagai metrik dan tidak mempertimbangkan kecepatan jaringan. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya untuk modul kali ini, yaitu tentang membahas RIP version 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.